Lucia Yolike, mahasiswa S1 Keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang pencemaran limbah industri. Selamat menyaksikan. Promosi kesehatan tentang pencemaran limbah industri. Apa sih itu limbah industri? Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri sejalan dengan kegiatan industri yang semakin berkembang. Hasil limbah industri yang dihasilkan kini juga semakin beragam. Limbah menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar yang hampir dirasakan oleh setiap negara. Jumlah limbah bahkan semakin mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan limbah dapat didapatkan dari berbagai sektor, terutama sektor industri. Permasalahan limbah industri ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri maupun pemerintah. Karena jika tidak ditangani secara tepat, limbah industri dapat menimbulkan berbagai bahaya dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Jenis limbah industri terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu limbah cair, yang kedua limbah padat, ketiga limbah gas, dan yang keempat limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Berikut adalah penjelasannya. Limbah cair, sesuai dengan namanya, limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dalam suatu industri. Limbah ini biasanya dibuang di selokan, sungai, atau bahkan laut. Contoh dari limbah industri cair adalah sisa limbah tempe, timba tahu, sisa cairan pewarna makanan atau pakaian, sisa cairan pengawet, air cuci bahan produksi, kandungan besi pada air, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Yang kedua ialah limbah padat. Limbah padat dihasilkan dari proses pengolahan atau sampah dari kegiatan industri dan tempat-tempat umum. Limbah industri padat dapat berupa limbah organik maupun limbah anorganik. Buangan sisa dari hasil kegiatan industri yang tergolong ke dalam limbah padat tidak hanya sisa produksi yang benar-benar memiliki wujud padat, karena lumpur atau bubur juga tergolong ke dalam jenis limbah padat. Limbah padat yang dibuang di air akan menyebabkan pencemaran pada air tersebut, serta dapat merusak atau bahkan membunuh ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian jika limbah padat dibuang di daratan tanpa dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu, akan menyebabkan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Beberapa contoh limbah industri padat yaitu sisa bahan pakaian, sampah plastik, potongan kayu, sisa bubur kertas, kabel, sisa bubur semen, dan besi. Yang ketiga ialah limbah gas. Limbah gas merupakan sampah hasil buangan dari kegiatan industri yang berwujud molekul gas. Molekul gas akan menjadi limbah jika memiliki jumlah yang berlebihan atau melebihi standar. Limbah ini akan menyebabkan pencemaran udara yang akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa contoh limbah gas hasil industri yaitu kebocoran gas, asap pabrik, pembakaran pabrik, kelebihan gas metana, karbon monoksida, dan hidrogen peroksida. Yang keempat atau yang terakhir ialah limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Merupakan salah satu jenis limbah industri yang memiliki kandungan berbahaya dan beracun. Limbah B3 perlu ditangani secara khusus karena memiliki kandungan zat beracun yang cukup tinggi. Pembuangan limbah B3 secara sembarangan atau tanpa dilakukan proses pengolahan secara khusus terlebih dahulu akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan makhluk hidup. Beberapa contoh kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yaitu industri pengolahan minyak pelumas, industri pengolahan semen, industri pengolahan bubur kertas, serta industri farmasi. Dampak dari limbah industri yang pertama yaitu bahaya limbah industri pada air. Limbah industri yang dibuang sembarangan tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup.
Berikut beberapa dampak buruk yang dapat disebabkan oleh limbah industri pencemaran air. Dapat membunuh kehidupan yang ada di dalamnya apabila jika airnya dipakai untuk konsumsi manusia akan berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu bahaya limbah industri pada udara. Limbah industri dapat menghasilkan gas beracun dengan bau tak sedap yang akan mencemarkan udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Bahaya gas yang dihasilkan oleh limbah industri akan lebih mudah dirasakan oleh lansia, anak di bawah usia 14 tahun, dan seseorang dengan penyakit bawaan. Gas tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit jika dihirup oleh manusia dalam jangka panjang, seperti penyakit paru-paru, penyakit asma, penyakit kanker, serta penyakit jantung. Yang ketiga yaitu bahaya limbah industri pada tanah. Limbah industri yang dibuang sembarangan di permukaan tanah atau di kuburan dalam tanah dapat merusak kesuburan tanah, sehingga mengganggu produktivitas tanaman. Jumlah populasi pencemaran di tanaman bahkan dapat menjadi lebih tinggi dibanding dengan pencemaran pada tanah, karena molekul dalam limbah industri dapat menumpuk pada tanaman. Mengonsumsi tanaman yang telah tercemar tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Unsur-unsur pencemaran lingkungan dapat datang dari berbagai sumber. Meskipun terdapat pencemaran yang berasal dari alam, misalnya gunung berapi, karena sebagian besar pencemaran diakibatkan dari aktivitas manusia. Seperti kegiatan manusia yang mengakibatkan pencemaran lingkungan ialah kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan pembakaran sampah. Selain itu, kamu dapat mengatasi pencemaran udara oleh limbah pabrik seperti pengolahan limbah padat, cair, gas, menanam tanaman penangkal polusi seperti lidah buaya, membeli produk hemat daya dan ramah lingkungan, memakai peralatan yang hemat energi, contohnya lampu LED dan alat elektronik lainnya yang juga hemat energi. Tidak membakar sampah, menghemat listrik seperti mematikan lampu di ruangan yang sudah tidak dipakai. Pakailah peralatan listrik yang hemat energi, mengurangi pemakaian batu bara, mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dengan meningkatkan frekuensi pemakaian transportasi umum. Berjalan kaki atau bersepeda dapat membantu mengurangi polusi udara. Jadi itulah pemaparan promosi kesehatan dari saya tentang pencemaran limbah industri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.